Baik, langsung masuk ke materinya ya teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang ingin berdiskusi bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya, agar kita lebih bisa interaktif dalam kegiatan malam hari ini. Seperti itu. Baik, untuk judul yang saya bawakan malam hari ini adalah melindungi diri dari ancaman cyber di era digital. Seperti itu. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang ini kita tidak bisa pungkiri pesatnya perkembangan teknologi ya. Sehingga kita waktu kita kecil sampai kita besar sekarang ini cukup bisa merasakan bagaimana perkembangan teknologi itu terjadi. Yang mana dulu kita kecil belum ada ya gadget-gadget yang seperti sekarang ini, tapi dalam waktu yang sangat singkat itu kita bisa merasakan perkembangan teknologi tersebut. Seperti itu. Nah, di samping dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, ternyata di samping itu juga banyak ancaman yang seharusnya kita juga cukup waspadai gitu. Nah, sayangnya masih banyak orang yang lalai akan pentingnya keamanan digital. Ya, karena apa? Nah, nanti akan saya gambarkan tentang contoh-contoh kejahatan digital pada slide berikutnya. Nah, oke, baik kita akan mulai dulu. Kenapa acara ini diselenggarakan? Ya, sebenarnya acara ini diselenggarakan atas sponsor dari The Asia Foundation. Ya, Asia Foundation ini adalah sebuah lembaga yang bergerak untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di khususnya di Asia Asia Pasifik gitu mengenai keamanan digital seperti itu. Jadi dari namanya adalah APAC Cyber Security Fund dari The Asia Foundation yang mana sudah berdiri lebih dari 70 tahun untuk memberikan impact kepada banyak masyarakat di eh, Asia Pasifik seperti itu. Nah, ini dia latar belakangnya. Jadi karena memang wilayah Asia Pasifik ini paling rentan ya, di sini tertulis 31% ya dari serangan cyber global pada tahun 2023 itu menyerang kawasan Asia Pasifik gitu. Jadi terutama di Indonesia juga salah satu pengguna internet terbesar di dunia ya, yang mana itu juga jadi sasaran empuk bagi serangan cyber yang ada di dunia. Nah, kemudian fokus fokus utama dari lembaga ini menyasar untuk usaha mikro, kecil dan juga menengah seperti UMKM. Karena apa? Masih rentan terhadap serangan cyber ya. Nah, berikut ini adalah program-program yang diselenggarakan oleh ACF, Asia Pacific Cyber Security Fund. Kurang lebih seperti ini. Google Organization dan juga Google Philanthropy Arm mendukung The Asia Foundation dalam mengimplementasikan APAC Cyber Security Fund ya dengan bekerja sama Cyber Peace Institute ya dan Global Cyber Alliance. Nah, tujuannya apa? Untuk memperkuat kapabilitas cyber UMKM, NGO, serta wirausaha sosial dengan keterampilan untuk menjelajah internet secara aman. Tadi kita sudah singgung di awal, kenapa eh, Foundation ini melangsungkan program untuk kawasan Asia Pasifik karena rentannya, khususnya UMKM-nya ya, terhadap serangan cyber. Nah, lembaga ini sudah menjalankan programnya di lebih dari 20 negara di Asia Pasifik, salah satunya Indonesia ya. Di sini banyak tertulis negara-negara di Asia Tenggara dan juga ada negara-negara seperti Afghanistan, Bangladesh, Jepang, Korea, kemudian Nepal, Sri Lanka, kemudian ada Mongolia gitu. Selebihnya adalah negara-negara Asia Tenggara.
Jadi memang ingin memberikan impact yang luas bagi seluruh warga masyarakat yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk komponen programnya di sini ada tiga model. Yang pertama ada Cyber Hygiene Training, ya, yang ini menargetkan ke 600.000 individu yang dilatih ke, kepada 300.000 organisasi yang ada di sebelah wilayah melalui model Training of Trainer, ya, yang sasarannya adalah UMKM, LSM, wirausaha sosial, dan komunitas yang kurang terlayani, yaitu cangkupannya skala dari 1 sampai 100. Materinya juga bentuknya di Resource Hub yang nanti ditampilkan oleh mitra pelaksana. Nah, kurikulumnya, nah, yang akan kita ajarkan di sini berfokus pada peningkatan kesadaran, ya, kepada seluruh peserta mengenai cyber hygiene, kemudian pengetahuan-pengetahuan dasar, mengetahui perlindungan diri di dunia digital agar terhindar dari kejahatan yang berbagai macam bentuknya ya di dunia teknologi sekarang ini, serta meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa mengenali serta memitigasi resiko yang ada di dunia cyber. Seperti itu. Kemudian ada juga program yang lain, bentuknya Research and Policy Dialogues. Nah, ini lebih ke kerjasama kepada pihak-pihak ekspertis serta lembaga-lembaga akademisi gitu. Jadi di sini researchnya adalah untuk mengidentifikasi tantangan cyber, kemudian melakukan publikasi terkait temuan, kemudian juga membentuk kebijakan-kebijakan tentang pengembangan serta pengembangan kurikulum seperti itu. Kemudian ada policy dialogues, berbagi pengalaman, belajar bersama dan membangun koneksi serta membahas tren. Kemudian ada contributing the local and global discourse untuk publikasi pengetahuan dan pembelajaran dari program untuk mendorong wacana kebijakan di berbagai level. Nah, kemudian yang ketiga ada Cybersecurity University Clinics. Ini bentuknya lebih ke kerjasama dengan pihak universitas untuk kita melakukan apa ya, konsultasi seperti itu. Nah, bentuknya bisa banyak, seperti salah satunya workshop yang kita laksanakan ini, kemudian ada pelatihan khusus, kemudian ada sertifikasi untuk para civitas akademika, seperti itu, seperti para dosen dan juga para IT professionals. Nah, yang Cyber Security University Clinics ini juga sudah diimplementasikan di 11 negara, di antaranya India, Jepang, Australia, Korea, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Bangladesh, dan juga Pakistan. Ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang masuk dalam program ini. Nah, untuk mitra dari ACF ini yang sudah terselenggara, itu mitranya di sini ada tiga untuk yang cyber hygiene training, kemudian untuk research and policy ada satu, dan juga cyber security university clinics ada dua, ya, kampus di UGM dan juga ITB. Nah, kebetulan kita diamanahi dari MEBP. Nah, MEBP adalah Majelis Ekonomi, Bisnis dan juga Pariwisata, begitu, dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang menargetkan lebih dari 20.000 peserta. Nah, dari 20.000 peserta itu nanti di split lagi ke 10 wilayah kalau nggak salah ya di sini, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Jawa Timur yang sekarang ini saya diamanahi untuk melangsungkan acara, kemudian ada Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Kalimantan Selatan. Nah, untuk kawasan Jawa Timur, kami dapat bagian untuk mensosialisasikan ke lebih dari 400 audiens, 400 masyarakat UMKM yang ada di kawasan Jawa Timur. Nah, kebetulan ini adalah batch pertama, ya. Pesertanya juga kemarin yang mendaftar ada di 59 orang. Harapannya setelah ini akan lebih banyak lagi yang mendaftar, ya. Jadi mitra-mitranya yang kita bisa sampaikan lebih banyak lagi. Seperti itu. Oke, ini saya akan mulai dari
pengalaman dari sebuah cerita yang mungkin saya alami sendiri ya. Di sini ada 3 gambar. Nah, ceritanya adalah ketika dulu saya SMA melakukan melangsungkan sebuah event ya, event leadership camp yang itu skalanya cukup besar ya, se-Jawa dan Bali. Yang waktu itu saya diamanahi sebagai bendahara umum yang mana mengelola uang masuk dan keluar ya, cash flow dari anggaran dari event tersebut. Nah, waktu itu cerobohnya adalah ketika ada oknum ya yang tiba-tiba tuh menghubungi saya dan mereka itu mengirimkan ini apa bukti transfer. Nah, waktu itu kan bukti transfer antara yang asli dan yang palsu itu terlihat sama gitu loh, nggak ada bedanya. Akhirnya waktu itu pada akhirnya terjadi kesalahan, kita kena penipuan dari nota palsu seperti itu. Jadi modusnya adalah bilang saya sudah mendaftar tapi uangnya kelebihan. Akhirnya minta refund sejumlah dana. Waktu itu jumlahnya juga lumayan besar ya. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 9 juta ada sih. Jadi ya cukup menjadi ini apa tanggungan waktu itu. Nah, itu juga jadi pengalaman berharga buat saya dan mungkin juga teman-teman yang mendengarkan juga bisa lebih waspada lagi apalagi yang diamanahi sebagai bendahara seperti itu. Karena modus-modus seperti ini juga ternyata banyak ya. Terutama mengincar ke event-event sekolah gitu. Entah itu SMA atau kuliah, itu sering sekali oknum-oknum menyasar ke event seperti itu. Karena mungkin dirasa masih belum berpengalaman atau seperti apa ya. Jadi mudah dikelabuhi. Nah, yang kedua, ini saya pernah nih ceritanya jualan di Facebook, ya, jualan di Facebook. Terus tiba-tiba tuh ada orang yang menawarkan, memang tujuannya ketika jualan di Facebook kan ada orang yang menawar, terus kita negosiasi harga, terus terjadi transaksi. Nah, tapi anehnya waktu itu ada orang yang tiba-tiba tuh nego, menghubungi saya, terus tiba-tiba tuh nggak ada nego sama sekali, minta alamat, minta nomor rekening segala macam. Pada akhirnya saya tuh digiring tuh untuk melakukan mengirim scan QR. Nah, nah ini yang masih menjadi kebingungan juga ya mungkin bagi sebagian banyak orang. Jadi ternyata di fitur di m-banking itu mungkin ada orang yang masih belum mengerti. Jadi kan biasa tuh ada QR code. QR code itu ada yang bisa kita buat pakai bayar atau ada yang bisa dipakai buat kita menerima uang gitu. Nah, waktu itu, akhirnya saya tuh digiring untuk saya mengirimkan QR code untuk saya membayar sejumlah uang gitu, anehnya. Nah, waktu itu akhirnya saya sadari ternyata, oh ini ternyata saya mau ditipu gitu. Akhirnya saya langsung tegesin kan ke orangnya, dan akhirnya orangnya langsung memutusin apa komunikasinya. Jadi yang perlu patut diwaspadai juga, ternyata di Facebook juga banyak orang yang tipu-tipu gitu. Seperti itu. Nah, itu cerita kedua. Terus cerita yang ketiga ini mungkin lebih ke dari cerita pengalaman orang yang pernah saya temui ya. Jadi ketika kita banyak kan kita tahu ada orang yang orang terdekat kita mungkin ya. Kita sering ditelepon sama nomor yang nggak kita kenal. Nah, setelah itu kita tuh apa ya terbawa suasana bisa serasa terhipnotis gitu. Padahal kita tuh sedang dijebak untuk diarahkan ke modus penipuan gitu kan. Mungkin ada yang modusnya apa orang jauh telepon, ada yang modusnya kecelakaan atau segala macam kan. Mungkin teman-teman juga sudah banyak menjumpai seperti itu, tapi dari ceritanya orang yang pernah saya jumpain ini itu lebih parah karena waktu itu yang ternyata angkat telepon adalah orang tua dari beliau. Nah, orang tua dari beliau ini kebetulan memang sudah lanjut usia, yang mana ketika mendapat telepon seperti itu, ya,
dan ternyata shock gitu mendapatkan penipuan yang modusnya itu anaknya kecelakaan gitu. Akhirnya akhirnya orang tuanya ini mengalami trauma sehingga membuat beliau ini orang tua beliau ya ini mengalami gangguan kejiwaan. Itu sih parahnya karena sampai sakit dan akhirnya meninggal dunia seperti itu. Jadi selain juga kerugian secara material, ternyata hal-hal semacam ini juga dapat membuat kerugian secara apa ya, secara mental gitu. Nah, ini yang patut kita waspadai terutama ke orang-orang tua kita gitu. Ketika mendapatkan nomor yang tidak dikenal, terus ternyata apa ya, digiring untuk ke arah penipuannya dia, ya sebaiknya itu dihindari, itu cepat-cepat dihindari, jangan terus kita apa namanya ladenin gitu. Ini teman-teman share screen-nya terlihat ya, belum saya lanjutkan. Iya, terlihat terlihat Mas. Oke, Terlihat Bang, terlihat. siap, saya lanjutkan lagi ya. Oke, dari cerita-cerita itu tadi ternyata di berita juga banyak sekali modus penipuan yang ternyata sudah terjadi gitu, mulai dari uh, modus penipuan ke karyawan swasta, terus ada penipuan yang apa mengincar ke Gmail teman-teman, kemudian sasarannya adalah saldo rekening yang nanti bisa dikuras. Kemudian ada lagi yang modusnya apa namanya ini ya, modus-modus percintaan gitu lah, ya. Kemudian ada lagi yang modusnya investasi. Ada juga nih yang modusnya lowongan pekerjaan. Kemudian ada yang juga menipu korbannya adalah pensiunan seperti itu. Jadi ternyata ada banyak sekali modus penipuan dan juga tidak memandang usia gitu. Karena orang-orang yang melakukan penipuan itu mereka hanya hanya mengumpulkan by data, kira-kira mana saja yang data mana saja yang bisa mereka akses dan tidak peduli mau mau laki-laki mau perempuan mau umur muda atau tua asalkan dia punya akses untuk bisa membobol itu ya pasti akan mereka lakukan itu jahatnya pelaku penipuan di dunia cyber. Nah, pertanyaannya kenapa makin marak kasus penipuan online gitu. Nah, kita akan bahas setelah ini. Nah, berdasarkan data ini yang diselenggarakan oleh Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2025, pengguna internet di Indonesia itu di tahun dari 2023, 2024 dan sekarang di tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Mulai dari 215 juta jiwa sampai sekarang di tahun 2025 ini sudah mencapai 229 juta jiwa ya. Jadi sangat banyak sekali orang yang menjadi sasaran empuk ya bagi pelaku kejahatan cyber. 1%-nya aja diambil dan itu bisa kena target, itu juga jumlah secara material akan sangat banyak jumlahnya. Kayak itu. Kemudian yang berikutnya tingkat penetrasi internet di Indonesia tahun 2025 ini naik ya 1,16% dibandingkan tahun lalu menjadi 80,66% ya. Kemudian pertumbuhan tingkat penetrasi internet ya di sini mulai dari tahun ke tahun itu sudah meningkat pesat. Mulai dari tahun 2023 yang cuma di bawah 80% sekarang sudah hampir di angka 81%. Nah, dari
Data Indonesian Anti-Scam Center atau IASC selama 22 November tahun 2024 sampai 16 Oktober tahun 2025 nih. Tercatat jumlah laporan akibat penipuan scam itu sejumlah 299.237 dengan kerugian total di 7 triliun ya. Jadi yang melaporkan ya itu jumlahnya hampir 300.000. Belum jumlah yang belum terhitung orang yang tidak melapor gitu. Ini yang melaporkan saja sudah terkumpul kerugian sejumlah 7 triliun rupiah. Kalau misalkan semua diakumulasi, itu pasti jumlahnya akan jauh lebih banyak gitu. Karena melakukan kejahatan di dunia digital itu mungkin sangat mudah ya ketika melihat apa ruang-ruang ruang-ruang gap antara orang dengan teknologi ya itu mungkin banyak yang kita tidak tahu kan sehingga ya akhirnya terjadi seperti ini kasus penipuannya sangat marak sekali sehingga total kerugiannya juga nggak sedikit gitu. Nah, berikutnya tentang modus-modus penipuan ya tadi sudah disebutkan dan di sini juga masih ada lagi ada yang berkedok hadiah, ada yang pengiriman tautan, ada yang penipuan jual beli, tadi sudah ada ceritanya juga, ada yang bentuknya web palsu atau aplikasi palsu, kemudian ada yang berkedok krisis keluarga, biasanya lewat telepon tuh, atau pinjaman online digital, pinjaman online ilegal, ya. Ada yang jenisnya penipuan amal atau bantuan sosial, ada yang investasi bodong, lowongan pekerjaan banyak sekali ya. Di sini disebutkan pencurian identitas pribadi, pembajakan, penipuan arisan online. Nah, ini yang biasanya cewek-cewek perlu hati-hati juga nih. Terus ada penipuan berkedok asmara. Nah, tadi ada beritanya kan. Kemudian penerimaan sekolah, ada proses penerimaan kerja. Nah, itu semuanya disebarkan melalui konten-konten di yang pertama media sosial paling tinggi, di angka 12,3%. Kemudian melalui aplikasi chat. Nah, ini bisa biasanya di apa di WhatsApp, di mana lagi Instagram, di Facebook gitu. Itu sejumlah 9,1%. Ada lagi situs web juga cukup tinggi, angkanya di 8,9%. Mana selebihnya, angkanya nggak terlalu besar, di sekitar 3,8% dan di bawah 1%. Dan melalui email, kemudian ada loka pasar, ada game, dan juga dompet elektronik. Nah, melihat dari presentase ini, ya, ternyata media sosial jadi sasaran yang paling banyak dituju oleh pelaku penipuan di dunia cyber. Nah, dari kita-kita ini kan juga banyak sekali menggunakan media sosial. Pasti nggak mungkin dalam sehari nggak pernah pakai media sosial. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian dari modus penipuannya juga yang paling besar adalah penipuan berkedok hadiah. Nah, ini biasanya juga paling banyak orang gampang mudah tergiur kan. Ketika tahu-tahu dapat hadiah, pengennya ya gimana caranya dapat hadiah itu kan. Akhirnya tergiring ke penipuan tersebut. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Oke, kita masuk ke bagaimana caranya kita melakukan mitigasi dan juga antisipasi terhadap kejahatan di dunia cyber. Kita udah tahu tadi di awal, ternyata modusnya banyak. Dan juga media-media yang disalurkan untuk melakukan penipuan juga banyak. Ya. Jadi sekarang waktunya kita buat mulai melek gimana caranya menjaga data pribadi. Kita akan belajar melalui mewaspadai modus tadi sudah, kemudian mitigasi resiko keamanan, kemudian bagaimana nanti caranya kita melindungi informasi pribadi, serta menerapkan strategi keamanan digital. Oke.
Karena yang paling penting adalah di dunia digital ini adalah melindungi data pribadi. Jangan sampai data-data sensitif kita seperti khususnya KTP, kemudian SIM, nomor rekening, dan juga kata sandi itu jangan sampai lepas dari pantauan kita gitu. Terutama juga ke orang-orang terdekat kita juga kita perlu apa ya, membatasi diri gitu. Karena celah-celah keamanan itu bisa jadi ketika kita bisa bisa menjaga data pribadi kita, terus kemudian kita tidak sengaja ternyata membagikan informasi pribadi kita ke saudara atau teman dekat kita atau keluarga kita yang ternyata ponselnya atau perangkatnya itu tidak memiliki keamanan yang cukup kuat. Nah, itu bisa jadi celah-celah dibobol oleh pelaku kejahatan seperti itu. Kemudian juga kita perlu menjaga keamanan finansial gitu. Karena memang target utamanya adalah menguras keuangan daripada korban gitu. Karena targetnya memang bisa membobol keuangan atau rekening bank ya, atau dompet digital kita biasanya gunakan juga seperti itu. Jadi di sini kita perlu menerapkan yang namanya zero trust gitu. Kita nggak bisa percaya siapa-siapa. Kita cuma bisa percaya sama diri kita sendiri. Kita yang punya data pribadi, kita yang harus menjaganya. Jangan kemudian kita memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain dan kita mungkin kita bisa percaya. Cuman kan kita nggak tahu letak lengahnya orang yang kita percaya itu seperti apa. Akhirnya kemudian ketika kena bobol atau kena hack, kena penipuan, kena scam, ya yang rugi akan kita sendiri gitu. Walaupun kita sudah menjaga diri secara baik-baik gitu. Nah, di sini pertanyaannya kenapa UMKM rentan menjadi korban? Karena apa? UMKM itu mereka kan skalanya masih menengah ya, kecil menengah. Mereka tidak bisa, mereka tidak memiliki tim khusus ya untuk keamanan digital seperti pada corporate-corporate yang sudah skalanya besar gitu. Karena sebagian besar UMKM itu akan mengalokasikan keuangannya pasti untuk melakukan ekspansi terhadap usaha yang mereka lakukan gitu. Mungkin belum cukup apa ya, belum cukup rasanya untuk mereka melakukan investasi kepada keamanan digital. Padahal sebenarnya ini juga bagian dari hal yang penting, apalagi mereka UMKM yang juga melangsungkan transaksinya di eh, melalui platform digital. Karena kan banyak juga UMKM yang jualannya lewat marketplace ya, e-commerce, kemudian jualannya melalui apa? TikTok biasanya ya, live TikTok segala macam gitu kan. Itu yang justru juga menjadi hal yang rentan gitu terhadap penipuan. Kemudian ternyata juga memiliki password yang lemah itu jadi salah satu indikasi kita mudah terkena penipuan atau data pribadi kita mudah dibobol seperti itu. Kemudian juga menggunakan perangkat yang sudah tua. Jadi biasanya nih untuk UMKM yang dia sudah berjalan bertahun-tahun gitu, tapi dia device-nya nih nggak pernah upgrade gitu, atau software-nya nggak pernah di-update. Nah, itu jadi salah satu celah juga. Kemudian ada keamanan tidak selalu diawasi atau diperiksa secara rutin. Jadi ya kita make aja gitu, nggak pernah dimonitoring, nggak pernah dievaluasi. Itu menjadikan kerentanan. Terus yang terakhir, kurangnya pengetahuan tentang keamanan digital. Nah, ini yang menjadikan banyak sekali kasus penipuan yang tadi jumlahnya sampai 7 triliun ya, karena kurangnya pengetahuan daripada pelaku-pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Kita akan mempelajari gimana untuk melakukan antisipasi dan juga mitigasi resiko agar kita bisa menjadi UMKM atau mahasiswa yang memiliki usaha dan bisa aman terhadap modus-modus penipuan di platform digital.
Nah, kita akan bahas dulu terkait ancaman-ancaman keamanan digital ya di UMKM dan usaha mahasiswa. Oke, nah yang pertama ini ada ancaman malware ya. Biasanya nih bisa kita gambarkan seperti biasanya kita tuh sering banget download aplikasi-aplikasi yang menurut kita tuh aman atau kita sering ngunduh file-file yang menurut kita aman. Padahal di balik itu ya, kalau memang itu ternyata mengandung malware, itu seolah-olah seperti ada orang yang bertamu ke rumah kita yang niatnya tuh baik kelihatannya. Tapi ternyata setelah masuk ke rumah kita, ternyata mereka tuh mencuri barang-barang kita. Nah, itu gambaran gambaran gimana malware itu bekerja. Jadi ketika kita download aplikasi atau download file yang ternyata nggak di luar platform resmi, ternyata itu memiliki kerentanan yang cukup tinggi ya terhadap eh, malware seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi yang tidak resmi, ya, atau kita download dari platform yang tidak resmi, itu seringkali mengandung malware seperti itu. Nanti pada akhirnya apa? Device kita mengalami hacking, ya, kena hack oleh orang lain seperti itu, atau terkena virus, ya, atau terkena mirroring dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ini ada phishing ya. Di sini tulisannya kayak phishing, tapi bacanya adalah phishing ya, seperti memancing ya, karena memang tujuannya adalah memancing kita agar apa? Agar kita bisa membuka biasanya link-link ya modelnya ya. Dan cara kerjanya adalah biasanya dikirimkan melalui platform-platform seperti email, kemudian ada lagi WhatsApp, nah, seperti itu. Kalau di email biasanya apa? Biasanya link-link yang mengarahkan kepada situs yang nggak resmi atau kepada apa ya namanya s- situs yang nggak resmi. Akhirnya nanti kita diminta untuk melakukan login. Nah, itu hati-hati. Contohnya, kita akan memberikan contoh situs-situs yang nggak resmi ya. Tanda-tandanya adalah itu tidak mereka tidak memiliki sertifikasi keamanan ya, tidak memiliki sertifikasi keamanan SSL atau Secure Socket Layer. Nah, biasanya itu gampangnya ketika dilihat di browser itu tulisannya cuman HTTP doang ya. Itu nggak punya keamanan SSL. Nah, kalau yang secure mereka yang punya eh, link HTTPS seperti itu. Mudahnya kita untuk mengecek apakah ini aman atau tidak seperti itu. Ketika kita masuk ke link HTTP, nah kita harus cepat-cepat keluar gitu. Nah, kalau kita udah terlanjur masuk dan ternyata diminta username dan password, hati-hati. Karena apa? Ini cuman seakan-akan kita diminta untuk login, tapi ternyata apa? Ternyata username dan password kita akan direkam gitu. Biasanya bukan username ya, biasanya email. Nah, itu hati-hati bisa direkam karena dengan kita memasukkan akses email dan password kita, pelaku akan bisa mengakses segala macam bentuk em, informasi-informasi yang kita miliki. Apalagi teman-teman ini punya email dan password itu sama di semua aplikasi, ya. Ya, itu juga cukup mengkhawatirkan ya, karena ketika satu satu email ini terbobol, mereka punya akses ke banyak media gitu. Nah, ini hati-hati. Biasanya modelnya adalah memasukkan password atau memasukkan kode OTP atau memasukkan nomor rekening dan juga PIN. Nah, itu hati-hati ya. Nah, upaya pencegahannya seperti itu tadi ya. Kita harus memastikan linknya itu secure, ya, HTTPS, ya, yang ada sertifikasi keamanan SSL. Nah, kemudian kita juga bisa nih mengecek apakah situs ini aman atau tidak. Dengan cara apa? Kita pergi ke namanya Google Transparency Report, ya. Google Transparency Report, teman-teman bisa cek di browser masing-masing dan juga memasukkan ya domain atau link web yang akan kita cek.
di sini, kemudian bisa langsung diklik. Nah, ini saya coba kan di sini, dan di sini ternyata status websitenya tidak ditemukan konten yang tidak aman. Jadi sudah secure. Karena di sini mereka juga sudah memiliki sertifikasi keamanan SSL. Nah, itu mudahnya. Kemudian selanjutnya, teman-teman juga harus perhatikan ya domain-domain yang dipakai oleh situs tersebut ya. Biasanya domain-domain yang populer itu sudah trusted ya, seperti .com, .net, .edu, .gov itu biasanya sudah cukup populer dan juga sudah trusted. Nah, kalau misalkan ada link-link yang ternyata domainnya itu domain itu yang mana sih? Domain itu yang biasanya di belakang link ini loh. Ini kan ada Hmm. www.iniwebsite.com. Domain itu yang ada di belakang ini. Kalau ternyata domain yang di belakang ini nggak familiar ya, itu juga perlu teman-teman waspadai seperti itu. Ya. Jadi itu kiat-kiat untuk terhindar dari phishing. Kemudian selanjutnya ada apa lagi? Ada ransomware. Nah, di sini ada data tentang sektor yang banyak mengalami serangan ransomware. Ternyata dari grafik yang ada di sini, layanan bisnis adalah sektor yang paling banyak mendapatkan serangan ransomware. Karena apa ya? Bisnis itu mereka menjalani semua kegiatannya kan yang digerakkan adalah cash flow-nya besar gitu. Jadi pasti akan menyasar kepada layanan bisnis seperti itu. Kemudian ada retail dan juga manufaktur. Kemudian untuk keuangan pemerintahan cenderung cenderung sama ya, sekitar di 58. Seperti itu. Ya, jadi layanan bisnis juga termasuk kepada UMKM gitu atau usaha mahasiswa. Itu cukup banyak terjadi atau menjadi sasaran. Nah, seperti beritanya yang pernah kita ketahui bersama ini cukup viral ya tentang data nasabah BSI yang waktu itu bocor ya di dark web ya. Jadi data nasabah itu dijual. Ini ini terjadi karena apa? Pasti ada karena dari kecerobohan staf-staf yang ada di BSI sehingga pada akhirnya waktu dicuri itu kan di lock ya, aplikasi tidak bisa dipakai ya. Sehingga eh, pelaku itu meminta tebusan sejumlah uang yang nominalnya sangat besar sekali waktu itu. Karena ketika nggak mau membayarkan, yang akan dia lakukan adalah menjual data nasabah itu ke dark web. Nah, bahayanya apa? Itu akan sangat bahaya sekali karena itu berkaitan dengan informasi pribadi yang kita miliki. Nah, apalagi dark web itu udah web-web yang apa ya? Itu aja kita mengaksesnya aja tidak mudah gitu loh. Di sana pasti juga berbagai macam barang-barang ilegal yang dijual itu ada di sana dan itu pasti akan sangat bahaya sekali ketika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, selanjutnya ada serangan DDoS atau Distribute Denial of Service. Jadi gampangnya adalah kita bisa bayangkan ketika kita mau masuk ya ke sebuah pintu, tapi tiba-tiba yang mau masuk tuh ada 1.000 orang ya. Jadi sehingga pada akhirnya kita tidak bisa masuk ke dalam kelas gitu. Ya, itu yang cara kerjanya dari serangan DDoS. Jadi kita misalkan mau masuk ke website tapi tiba-tiba lemot, tiba-tiba nggak bisa diakses. Itu karena tiba-tiba kita diserang oleh traffic yang begitu besar sehingga servernya itu nggak kuat gitu. Karena ini menyerang server ya. Sehingga server itu nggak kuat untuk em, mengakomodir untuk traffic yang begitu besar, akhirnya servisnya down, webnya down, nggak bisa diakses. Nah, ini lebih ke merugikan secara ini sih, pelayanan ya, apalagi apalagi ketika web-web yang begitu penting kita gunakan sehari-hari, tiba-tiba tidak bisa diakses gitu. Nah, itu juga akan akhirnya menimbulkan kerugian material yang apa ya? Kalau dikatakan kerugian material yang itu didapat ke pelaku juga enggak, tapi lebih ke kerugian yang dialami oleh pemilik
usaha tersebut karena akhirnya ya tidak bisa bekerja gitu karena aksesnya down gitu. Nah, itu contoh yang ke berapa ini? Ketiga atau keempat ya tentang serangan DDoS. Nah, sebetulnya tentang perlindungan data pribadi sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Ya, yang ini bertujuan untuk melindungi hak privasi warga negara untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi serta menjamin keamanan datanya. Ya, teman-teman bisa akses ya di eh, Google tentang undang-undang ini. Yang sebenarnya kita udah dijamin nih keamanannya. Cuman seringkali memang dari orang-orang yang lengah gitu, akhirnya data pribadi kita yang pada akhirnya terancam gitu. Even kita sudah trust kepada misalkan kita menggunakan eh, salah satu bank ya. Ya tadi contohnya di BSI tadi. Ketika tiba-tiba mengalami gangguan m-bankingnya tidak bisa diakses karena apa? Karena kena serangan hacking gitu. Nah, itu yang eh, kita khawatirkan ya. Jadi walaupun kita sudah dijamin dalam undang-undang tentang pelindungan data pribadi kita, tapi kita juga harus tetap menjaga diri kita pribadi, menjaga identitas pribadi kita agar tetap aman. Kembali lagi kepada zero trust ketika kita mencoba untuk memberikan informasi pribadi kita kepada pihak ketiga, ya, misalkan pihak pengelola bank seperti itu, dan mereka cukup lengah, ya pada akhirnya akan akan kebobol juga gitu loh. Nah, itu yang perlu patut kita jaga. Nah, selanjutnya, mengapa keamanan itu tidak cukup password ya? Oke, kita akan membahas tentang password. Nah, password itu kan artinya adalah kunci ya. Tapi gimana jadinya kalau ternyata kunci yang kita punya itu bocor? Ya, jadi analoginya ketika kita punya rumah yang sudah tertata rapi semuanya, tapi ternyata kuncinya kalian tinggal di mana? Di bawah keset tuh, di depan pintu. Sama seperti password ya. Tanpa pengamanan tambahan tuh ya pasti akan sangat mudah gitu untuk dicuri atau ditebak ya. Jadi tidak serta-merta pelaku itu mencuri, bisa saja dengan menebak ya. Karena apa? Nih, di tahun 2025 nih, kejahatan cyber sudah pastinya sangat canggih ya. Banyak kasus akun yang dibobol karena sistemnya jelek. Bukan karena sistemnya jelek ya, tapi karena apa? Yang pertama, passwordnya terlalu lemah. Yang kedua, ternyata passwordnya dibocorkan dari aplikasi lain. Ya, yang ketiga ada password dicuri lewat link palsu. Tadi kita sudah bahas tentang phishing. Kemudian yang keempat, passwordnya ditebak karena pakai nama, tanggal lahir, atau kombinasi pasaran. Nah, di sebelah kiri nih kita bisa lihat nih, daftar-daftar kata sandi yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Ya, peringkat satu ada kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini sangat mudah dipecahkan ya, bahkan kurang dari 1 detik orang pasti juga beranggapan gampang gitu kata sandi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sering banget dipakai. Saya pun juga sebenarnya sering juga pakai tapi lebih ke buat testing testing aja sih nggak dipakai buat aplikasi beneran. Nah, itu juga patut dihindari ya. Jadi kata sandi yang sangat umum ini sebaiknya teman-teman hindari. Ada lagi 1 sampai 5. Kemudian ada QWERTY 1, 2, 3. Ada 1 sampai 8 atau QWERTY 1. Ini ada lagi nih nomor 7 Bismillah. Ya, walaupun Bismillah nih dengan menyebut nama Allah nih. Tapi kalau itu ternyata menjadi hal yang common untuk menjadi password, ya Bismillah aja nggak cukup ternyata. Ternyata malah gampang ditebak ya passwordnya. Ya ini juga patut dihindari. Kemudian passwordnya password. Nah, aneh tuh passwordnya password ya. Itu udah pasti mudah ketebak. Nah, ini juga passwordnya rahasia atau Santoso 7. Nah, tapi
ini waktu untuk dipecahkan nih cukup lama ya, hampir 1 menit ya. Tapi juga ya nama-nama seperti ini yang patut kita hindari. Ya, ini Santoso ini cuman contoh aja ya. Mungkin bisa diganti dengan nama-nama teman-teman semuanya itu harus dihindari nama-nama password yang seperti itu. Ya, nah itu tentang password. Selanjutnya bagi teman-teman ya yang misalkan punya email dan pengen ngecek apakah ini email nih pernah bocor atau enggak ya. Kalian bisa cek ya. Mungkin sekarang pun juga kalian bisa cek ini bisa melalui haveibeenpwnet.com. Itu kalian bisa masukkan email kalian dan nanti coba cek apakah pernah tuh emailnya kena kena bocor atau kena terindikasi eh, kebocoran data. Nanti akan ditampilkan kalau nggak satu aplikasi-aplikasi apa aja yang terindikasi mengalami kebocoran seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di Have I Been PWNet. Ini saya tulis di komentar ya di kolom chat ya. Have I Been PWNet.com. Teman-teman bisa cek emailnya masing-masing apakah pernah terindikasi mengalami kebocoran data. Oke. Selanjutnya, nah ini yang penting juga teman-teman perhatikan tentang update software. Karena apa? Software yang tidak diupdate itu seperti rumah yang pintunya retak yang belum diperbaiki. Jadi ketika hacker itu mau masuk, itu pasti langsung bisa terbobol gitu. Karena apa? Update software itu begitu pentingnya bagi kita. Ya, kadang teman-teman mungkin merasa males juga ya ketika tiap bulan itu sering dapat update aplikasi tertentu yang harus download lagi datanya. Itu jangan teman-teman sepelekan gitu, karena itu berkaitan tentang keamanan dari data teman-teman, keamanan aplikasi tersebut. Karena developer itu pastinya tiap bulan juga akan terus mengupgrade keamanan dari aplikasi tersebut. Khususnya justru upgrade itu update ya. Update itu bukan melulu tentang penambahan fitur, penambahan eh, aplikasi aplikasi tertentu, tapi juga terkait tentang keamanan aplikasinya, ya. Jadi itu lebih ke hal-hal yang tidak sebenarnya tidak terlihat oleh oleh mata. Karena apa? Karena kejahatan di dunia digital ini sudah sangat canggih ya, seperti yang tadi tertera. Jadi pelaku itu justru ya pelaku kejahatan itu selangkah lebih maju daripada kita yang kita yang baik-baik aja gitu loh. Karena pasti mereka sudah lebih dulu berpikir keras gimana caranya untuk melakukan kejahatan-kejahatan terbaru gitu. Nah, di sini di sisi lain developer atau yang mengembangkan aplikasi mereka tuh harus memikirkan caranya bikin agar aplikasi ini tetap aman. Nah, ketika sudah mendesain ya keamanan aplikasi tersebut akhirnya di-deploy kepada aplikasi sehingga memerlukan update software atau aplikasi ya kita nyebutnya. Jadi teman-teman mulai dari sekarang jangan menyepelekan ya ketika aplikasi itu ternyata butuh update. Baik, selanjutnya yang nggak kalah penting adalah kita melakukan backup data. Backup data, seberapa penting sih backup data itu gitu. Maka backup data itu cukup penting ya ketika apa? Ketika amit-amit nih kita kena kebobol, ke hack ya, device kita. Akhirnya kita datanya tidak bisa dibuka, kemudian eh, data kita dicuri, itu pastinya kita tidak menginginkan hal tersebut ya. Cuman kita juga melakukan preventifnya dengan melakukan backup data. Backup data itu juga disarankan tidak boleh, tidak hanya di satu device lain gitu. Selain biasanya teman-teman kan di cloud ya biasanya kalau menyimpan data. Karena biasanya by default
device-nya teman-teman itu kan langsung menyarankan untuk backup di cloud. Nah, selain itu kita juga harus memiliki backup yang lain seperti di hard disk eksternal. Mungkin mungkin cukup dibilang ini ya jadul atau gimana gitu menggunakan hard disk eksternal karena kan sekarang zamannya nih udah makin canggih ya pakai cloud gitu. Tapi ya jangan salah juga ini salah satu apa ya tindak preventif kita melakukan backup data. Ini backup data pun juga harus kita rutin lakukan ya. Misalkan kalau misalkan data kita nggak gitu-gitu banyak, misalkan kalau setahun sekali itu dirasa lama ya 6 bulan sekali atau kalau data kita banyak tuh bisa sampai sebulan sekali atau bahkan tiap minggu atau tiap hari gitu. Nah, jadi ini disarankan melakukan backup data ke 3 tempat ya, di device lain, di cloud dan juga di hard disk eksternal. Nah, ini kalau misalkan skalanya di big company, mereka akan melakukan pencadangan data, semua datanya itu di data center. Nah, di Indonesia ini kebetulan data center pusatnya ada di Jakarta ya, yang dimiliki oleh Bapak Oto Toto Sugiri, CEO dari PT DCI Indonesia Tbk. Seperti itu. Jadi beliau ini juga salah satu pendiri data center terbesar di Indonesia. Dan kita tahu kebutuhan data center tuh makin tahun makin banyak peminatnya. Maka tahu makin banyak kebutuhannya. Karena apa? Semua sudah berbasis kepada berbasis internet ya. Jadi apapun yang berada di internet itu pasti memerlukan pencadangan data atau semua data yang mereka miliki, mereka kumpulkan itu harus memiliki tempat penyimpanan. Nah, penyimpanan itu kan nggak bisa di sembarang tempat ya. Akhirnya ya apa? Disuplai oleh data center yang seperti ini gitu. Dan ini juga pasti skalanya makin tahun juga makin akan banyak gitu kebutuhannya. Gitu. Jadi bagi para pelaku UMKM atau usaha mahasiswa, ketika skalanya itu belum big company, ya, ya kita melakukan dengan cara apa? Dengan cara sebelumnya, kita melakukan backup secara rutin. Terserah teman-teman bisa setahun sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, sebulan sekali, atau seminggu sekali seperti itu. Dengan apa? Mencadangkan di 3 tempat, di cloud, kemudian di device lain dan juga di hard disk eksternal. Itu yang sangat disarankan. Atau teman-teman bisa memilih salah satu kalau misalkan data yang dimiliki nggak gitu banyak. Tapi ya alangkah lebih baiknya di 3 tempat seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya perisai antivirus. Yang ini juga cukup umum ya teman-teman ketahui. Biasanya di laptop ataupun di HP juga ini pasti secara default sudah ada atau sudah disiapkan. Karena apa? Antivirus tuh perannya sangat penting sekali, apalagi ketika kita ternyata nggak sengaja ketika berselancar di internet itu membuka aplikasi atau file-file yang berbahaya, itu nanti bisa secara otomatis antivirus membantu kita untuk mengeliminasi atau menghapus malware-malware yang apa menjadi ancaman bagi perangkat kita. Gitu tuh. Nah, untuk produk antivirus ya, untuk antivirus ada banyak sekali, teman-teman bisa menggunakan sesuai preferensinya masing-masing. Di sini ada salah satunya McAfee, ada Easy Antivirus, ada Symantec, ada Bitdefender, Microsoft, AVG Antivirus, Avira, Showpost, dan lain-lain. Itu. Sesuai preferensinya teman-teman aja, nggak harus yang berbayar, tapi sebenarnya berbayar itu juga penting juga ya. Kan kita nih biasanya pengen yang gratisan ya, cari yang gratisan, cari yang krek-krekan biasanya. Nah, itu sih sebenarnya cukup untuk hati-hati ya. Apalagi produknya produk antivirus. Kita nih niat awalnya mau mencegah virus. Tapi ternyata kita belinya tuh dengan aplikasi-aplikasi yang tidak resmi. Nah, itu juga bisa menjadi celah baru niatnya mau apa mencegah virus, malah kemasukan virus lewat antivirus kan nggak lucu gitu. Jadi kita harus punya ini. Ya sebenarnya kalau kita skalanya usaha atau UMKM nggak apa-apa lah modal modal dikit kita melakukan subscribe di aplikasi-aplikasi yang cukup penting. Salah satunya di antivirus.
Itu agar apa? Agar kita tetap aman gitu. Kita nggak usah pusing harus ngecek satu-satu, tapi dengan antivirus ini kita bisa terbantu ya. Ketika kita memiliki data-data yang mencurigakan nanti bisa langsung terdeteksi seperti itu. Nah, yang cukup penting juga kita harus menghindari apa? WiFi publik. Nah, ini biasanya teman-teman nih yang banyak, misalkan kalau teman-teman mahasiswa ya, ketika nongkrong di kafe, ketika lagi jalan-jalan di bandara, di mana lagi di stasiun atau di tempat-tempat umum yang lain, biasanya menyediakan WiFi publik. Nah, ini menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan digital karena apa? Karena WiFi publik ini rentan terhadap pencurian data, ya. Kalaupun teman-teman harus pakai WiFi publik, seenggaknya kita menyalakan VPN. Nah, jadi agar kita bisa apa ya, tetap apa ya, mengurangi resiko ya, mengurangi resiko kejahatan, serta kita melakukan data seluler ya, ketika kita melakukan transaksi di perbankan seperti itu. Tidak disarankan melakukan transaksi perbankan menggunakan WiFi publik karena itu sangat rentan ya, karena kita bisa dimonitoring ya aktivitas-aktivitas kita yang kita lakukan di WiFi publik. Apalagi kita melakukan transaksi bank menggunakan WiFi publik, nanti malah kita bisa kelihatan ya nomor rekening yang berapa, passwordnya berapa, nanti bahaya gitu. Jadi WiFi publik itu tujuannya untuk browsing ringan ya. Jangan sampai kita buat login bank atau login email seperti itu. Nah, kiat-kiatnya kalau pakai WiFi public, yang pertama pakai VPN ya. Ini yang kedua, kita harus verify the network itu aman. Tadi kita sudah bahas di awal ya, network yang aman seperti apa. Network yang memiliki eh, sertifikasi keamanan SSL ya. Kita juga nanti cek di Google Transparency itu apakah aman atau tidak seperti itu. Kemudian menggunakan domain yang trusted, yang common. Kemudian kita juga harus pakai look for secure website ya. Jadi websitenya udah secure ya. Secure tadi yang pakai SSL. Kalau verify the network itu biasanya pakai yang domain-domain yang sudah common, yang sudah trusted. Nah, disable untuk kita melakukan file sharing ya. Karena kalau kita nggak sengaja mengenable file sharing, data-data kita rentan untuk dicuri. Kemudian turn off the auto connect kepada WiFi public ya. Jadi kadang ketika kita nggak menginginkan untuk nyantol ke WiFi public, tiba-tiba kita udah nyambung kan, kita nggak tahu ternyata melakukan transaksi-transaksi penting, itu bahaya juga. Kemudian menggunakan firewall dan juga menggunakan antivirus. Nah, ini gambarannya ketika menggunakan WiFi public ya, kita harus waspada. Karena apa? Data kita bisa disadap. Jadi kita bisa, mereka pelaku kejahatan bisa mencuri password, nomor rekening, dan juga PIN ATM. Nah, itu bahaya juga ya. Kemudian bisa melakukan serangan man in the middle. Jadi itu gambarannya ketika kita ingin mengirimkan data, tapi ternyata ada orang di tengah ini, mereka bisa mengubah data tersebut gitu, atau mencuri data tersebut, atau melakukan mirroring bahasanya. Jadi tahu apa aktivitas-aktivitas apa saja yang kita kirim, yang kita lakukan selama berselancar di WiFi public. Kemudian juga rentan terhadap penyebaran malware ya, dan juga yang harus kita eh, perhatikan adalah rentan terhadap hotspot palsu atau WiFi palsu. Biasanya sering nih yang nama-namanya tuh sama, misalkan WiFi cafe, terus ada lagi bawahnya WiFi cafe 2 gitu. Nah, itu biasanya gampang terindikasi hotspot palsu atau website palsu atau WiFi palsu. Nah, gambarannya tuh seperti ini. Namanya adalah fake WiFi atau evil twin.
Jadi ini jebakannya udah banyak sering terjadi ya. Jadi hacker ini akan menggunakan WiFi dengan nama-nama yang mirip gitu. Nah, ketika kamu tersambung, nanti semua traffic kamu akan terkirim atau dapat dimonitoring oleh hacker. Ibaratnya kamu mau masuk rumah nih, kamu mau masuk rumah A misalkan, tapi kamu malah masuk rumah B, ya. Jadi niatnya mau masuk ini, tapi modelnya sama, tapi ternyata yang asli yang A gitu. Jadi kayak masuk ke rumah orang asing karena papan namanya mirip rumah sendiri, ya. Gambarnya sih seperti itu. Nah ini contohnya nih, WiFi ketika kita nyalakan ada nih hotel WiFi sama hotel WiFi A. Kelihatannya sama, tapi ternyata yang satunya itu yang dibuat oleh hacker. Nah, jangan ini ya, jangan apa buru-buru untuk ngeklik ya untuk menyambungkan WiFi. Kita juga harus cek, kita harus juga perhatikan dari penyedia WiFi, misalkan yang penyedia WiFi itu ternyata cuma punya satu WiFi gitu. Oh ya udah kita pakai yang itu. Kalaupun kita menggunakan itu, kita juga harus menggunakan secara hati-hati gitu. Karena saya pernah di tempat umum ya waktu itu di salah satu kafe atau di mana ya. Itu pernah saya tahu kayak WiFi-nya tuh saya tahu cuman punya punyanya tuh ini gitu. Tapi tiba-tiba tuh ada nama WiFi lain yang mirip dan itu tidak di password. Nah, ini yang kadang orang lihat, oh ini WiFi-nya nggak di password, langsung diklik, langsung nyambung. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Nah, kemudian yang tentang mirroring itu tadi adalah penyadapan data ya, atau sniffing. Jadi ketika jaringan kalian ini terbuka ya di WiFi publik ya, ketika kamu mengirimkan pesan kepada orang lain tuh akan mudah didengar oleh pihak ketiga ya, atau kita sebut dia hacker ya. Jadi mereka bisa melihat isi chat kita, halaman yang kita buka, bahkan data-data yang penting ya, seperti username dan password. Di gambarannya seperti ini, ketika kita berkomunikasi, di tengah tuh ada orang yang melakukan sniffing. Nah, yang berikutnya nih, kita harus melakukan aktivasi 2FA atau Two Factor Authentication. Ketika password sudah dimasukkan, nanti biasanya kamu akan digiring untuk melakukan verifikasi melalui modelnya ada melalui SMS atau WhatsApp, atau kita mendapat nomor autentifikasi melalui email atau aplikasi ya. Aplikasi itu ada banyak. Nah, salah satunya ada Google Authenticator atau Auth. Kemudian bisa juga melakukan sidik jari atau Face ID. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan 2FA ya, ketika ada kemungkinan password kita bocor, akun kita tuh akan tetap aman gitu. Karena setelah memasukkan password, kita akan dimintai verifikasi lagi ya. Ketika kita punya akses verifikasi melalui authenticator, itu ketika ada aktivitas yang mencurigakan, kita bisa deny. Kita bisa block, kita bisa anulir melalui gadget kita seperti itu. Nah, ini ada beberapa macam 5 authenticator apps ya yang bisa kita gunakan. Itu ada Microsoft Authenticator, LastPass Authenticator, ada Google Authenticator, ada Duo, ada Authy. Ya. Tampilannya seperti apa ketika kita melakukan autentifikasi melalui aplikasi? Setelah kita login ya, setelah kita memasukkan password, kita juga harus memasukkan kayak kode ya. Kode ini akan terus berubah setiap 6 detik kalau nggak salah. Setiap berapa detik dia akan berubah. Jadi teman-teman hanya bisa memasukkan angka ini dengan expire yang sangat cepat gitu. Nah, ini salah satu cara metode agar kita tetap aman gitu untuk menjaga akun kita. Nah, selanjutnya apa? Kita harus menggunakan password manager ya. Jangan jangan kita nggak mungkin menghafalkan semua password ya. Kita bisa menggunakan aplikasi password manager. Karena tadi di awal saya singgung ya, sebetulnya yang aman itu ketika kita itu memiliki
password yang berbeda pada setiap akun. Jangan terus kita samakan di semua di semua aplikasi itu email dan passwordnya atau username dan passwordnya sama. Karena itu akan sangat rentan sekali ketika satu itu udah dibobol, semua akan kebobol. Nah, kemudian caranya gimana agar kita tetap hafal ya? Bukan kita yang hafal sih, karena kita pakai tools untuk bisa memanajer password yang kita miliki. Itu kita bisa download aplikasinya. Biasanya gratis kok di App Store maupun iStore. Namun, misalkan salah satu aplikasinya ada Bitwarden, kemudian ada LastPass, ya fungsinya apa? Menyimpan password ya. Kemudian bisa juga menyarankan membuat password yang acak dan kuat gitu. Kemudian bisa ketika kita menyimpan di password manager, nanti dia langsung otomatis men-generate password yang sudah kamu simpan sebelumnya tanpa harus mengisi manual seperti itu. Kurang lebih interface-nya akan seperti ini ketika kita menggunakan password manager. Jadi kita punya di tiap-tiap aplikasi nanti ada email dan passwordnya atau username dan passwordnya sendiri-sendiri. Dan nanti ini akan bisa langsung ke generate atau autofill ya ketika kita langsung masuk ke halaman aplikasi tersebut. Oke, yang selanjutnya kita harus rutin mengganti password yang kuat dan unik ya. Ciri-cirinya apa password yang kuat itu? Lengkap dengan huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga simbol. Empat kriteria itu yang minimal ya, menjadikan password kita bisa dikatakan kuat. Ini ada contohnya ya, tidak berhubungan ya dengan jangan sampai password itu berhubungan dengan data pribadi kita. Tadi seperti ada namanya Santoso. Jangan pakai nama atau tanggal lahir gitu. Pakai kombinasi yang cukup kuat. Contohnya apa? Di sini ada nih. B B-nya kapital 4 RU at 2025 underscore S kapital 4 IA pagar A kapital M at N seru. Nah, itu susah banget tuh. Hacker mau masuk pun juga susah gitu. Pokoknya minimal ada 4 kriteria, huruf kecil, huruf besar, angka, dan juga simbol. Ya. Rutin ganti password setiap berapa? Biasanya tiap 3 bulan sekali. Ada misalkan aplikasi yang dia itu juga menyarankan kita selalu update password, tapi kalau yang aplikasi tidak mengingatkan kita update password, kita harus ingat ya, selalu ingat untuk selalu mengupdate password. Karena apa ya? Ketika mulai ada celah-celah, mereka tahu arah password kita kemana, kita nih udah keburu update duluan. Jangan terus kemudian rutin ganti password, ternyata yang diganti passwordnya sama aja gitu. Itu mah nggak ganti password, tapi ya cuman ini aja formalitas aja mau ganti password, tapi passwordnya digantinya password yang sama kan nggak ganti password judulnya gitu. Oke, jadi yang perlu diingat rutin ganti password minimal 3 bulan sekali dan juga kriterianya ada 4 huruf kecil, huruf besar, angka dan juga simbol. Nah, jadi gambarannya akan seperti ini. Ketika kita punya password itu seperti tembok, kemudian 2FA itu sebagai gemboknya gitu. Ya, password sebagai pagar yang mengelilingi data pribadi kita, kemudian 2FA sebagai gemboknya. Jadi akan sangat aman gitu. Ketika gembok ini mencoba dibobol, maka 2FA akan memberikan sinyal notifikasi bahwasannya ada orang yang berusaha masuk. Nah, kita akan tahu nih kalau misalkan ada aktivitas mencurigakan yang ternyata mencoba masuk kepada aplikasi kita. Kita bisa apa namanya melakukan tindakan preventif untuk mencegah. Nah, gambarnya akan seperti ini. Jadi, aplikasi kita, device kita akan tetap aman, ya. Sebenarnya dengan hanya bermodalkan password dan 2FA itu akan sudah cukup aman yang minimal ya, aman yang minimal. Tapi tadi kita sampaikan juga ada ketentuan-ketentuan yang lain ya, ada tambahan-tambahan yang lain sehingga menjadikan kita ini bisa benar-benar aman. Ya. Jadi syarat data aman itu apa? Tadi kita sudah bahas dari awal.
Kata sandi harus kuat, kompleks dan juga unik ya. Rutin melakukan update software dan juga aplikasi ya untuk kita bisa menutup celah-celah keamanan. Kemudian yang ketiga ada rutin backup data ya. Aturannya ini ada aturannya sebenarnya 321. Nah, jadi 321 adalah dengan kita melakukan backup data ke tiga device ya. Yang dua itu di perangkat eksternal atau di device dan juga hard disk eksternal. Yang satu lagi adalah melalui cloud seperti itu. Kemudian yang keempat kita melakukan autentifikasi dua faktor ya atau 2FA sebagai lapis ganda kita menjaga keamanan data. Kemudian juga menginstal antivirus dan juga menghindari WiFi publik ya. Kalaupun nggak bisa menghindari WiFi publik, ingat pakai apa? Pakai VPN dan juga atau menggunakan data seluler ketika melakukan transaksi-transaksi penting ya atau transaksi perbankan atau ketika login menggunakan email dan password seperti itu. Oke, pesannya jangan sampai tunggu akun kalian dibobol baru bertindak ya. Karena setelah akun diambil alih ya, yang pertama uang bisa hilang, kemudian reputasi bisa rusak dan juga pemulihan akun bisa makan waktu yang sangat lama gitu. Wedok, wedok, itu aja. Apa? Oh? Ini nang Nah, ini Woles. Oh ya tahu. Ini wedok ya. Allah. nah sudah selesai sih sejauh ini materinya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Sekarang pukul berapa nih? Sudah hampir setengah 9 ya ternyata. 1 jam lebih. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ya, setelah ini bagi teman-teman yang ada mau bertanya, bisa raise hand atau langsung on mic sebelum kita tutup untuk sesi pada malam hari ini. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya bagi teman-teman ya. Oke, saya mau mengingatkan lagi ya, bagi teman-teman yang belum absen ya, saya bisa kirim lagi untuk link presensinya sebelum nanti kita tutup materinya. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang tadi mungkin di awal belum melakukan presensi, setelah ini mungkin bisa melakukan presensi dulu. Oke, baik. Selanjutnya, setelah penyampaian materi ini, perlu diingat teman-teman, kita bakal ada post test setelah ini ya. Mungkin post testnya juga sekalian saya kirim ya di chat sebentar. Nanti teman-teman bisa dikerjakan setelah ini langsung atau maksimal maksimal malam ini ya. Karena ini jadi apa sebagai persyaratan ya. Karena nanti setelah acara ini selesai, kemudian data semua akan dikumpulkan oleh pihak foundation ya. Jadi dari pihak foundation akan melakukan filtering ya. Ini untuk saya saya tambahkan. Ini untuk post test ya. Teman-teman bisa akses di chat ya. Sekali lagi untuk alur webinar ini adalah teman-teman harus melengkapi mulai dari pretest, kemudian mengikuti penyampaian materi dan melakukan presensi. Selanjutnya juga mengisi untuk post test ya. Karena nanti selanjutnya semua data akan diolah oleh pihak foundation ya, pihak ACF. Nanti dilakukan filtering ya. Semuanya data yang masuk ya, data yang masuk dari awal, yang melakukan pendaftaran, kemudian yang mengikuti kegiatan webinar, selanjutnya yang sudah melakukan pretest dan post-test nanti akan difilter. Apabila sudah dirasa lengkap semua, nanti baru akan dilakukan distribusi terkait ya yang menjadi pertanyaan teman-teman terkait akomodasi. Nanti akan
secepatnya dikirim apabila teman-teman juga secepatnya melakukan post test gitu. Karena ketika post testnya ini nggak secepatnya selesai, maka untuk distribusi akomodasi akan mundur juga gitu. Maksimal maksimal 7 hari kerja ya. Tapi kalau malam hari ini teman-teman sudah selesai semua, nanti bisa segera saya infokan ke pihak foundation untuk melakukan eh, verifikasi data, untuk melakukan filtering data seperti itu. Nanti link post testnya juga akan saya kirimkan di grup. Barangkali teman-teman ada yang belum ini belum mengikuti. Baik teman-teman, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita cukupkan ya untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah antusias, cukup bagus mengikuti webinar kita pada malam hari ini. Semoga materinya bisa diserap dengan baik ya. Setelah ini juga modulnya akan saya kirimkan di grup sehingga nanti harapannya tidak tidak selesai di teman-teman aja, tapi juga di-deliver kepada teman-teman yang lain, kemudian juga kepada keluarga di rumah yang memiliki usaha gitu. Ya, karena keamanan data ini kita nggak bisa eh, apa ya, nggak bisa kita simpan sendiri gitu, karena ini berkaitan dengan banyak sekali orang-orang terdekat kita ya. Apabila orang terdekat kita yang ternyata kena, kan kita juga ikut merasakan kesedihan gitu. Jadi seenggaknya orang-orang terdekat kita nih semua bisa tahu caranya menjaga keamanan data pribadi seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa menyelesaikan prosesnya ya harapannya ya, karena ditunggu paling lambat ya malam ini biar bisa segera dilanjutkan ke proses selanjutnya seperti itu. Ya, untuk batch pertama saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di batch berikutnya untuk pelatihan keamanan digital UMKM dan usaha mahasiswa. Terima kasih kepada teman-temannya. Apabila saya banyak salahnya, mohon maaf. Terima kasih atas antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ci, Nah, Ci aja bahaya.